Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang statistika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Lantas, dalam penyebaran data tunggal, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang jangkauan data. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jangkauan interkuartil. Yang pertama yaitu tentang jangkauan data. Jangkauan data di sini kita sebut juga sebagai range. Tulisannya range. Kita bacanya sebagai range. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data, atau dapat kita rumuskan sebagai berikut. Jangkauan atau range itu merupakan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita simak contoh berikut. Tentukan jangkauan atau range dari data ini. Berarti yang pertama harus kita lakukan yaitu untuk mengidentifikasi nilai mana sebagai nilai tertinggi. Dari data ini, data tertingginya merupakan 12, sedangkan data terendahnya adalah 4. Sehingga jangkauan atau range dari data ini yaitu 12 dikurangi 4 atau data tertinggi dikurangi data terendah sehingga hasilnya adalah 8. Maka dapat kita simpulkan bahwa jangkauan atau range dari data di atas adalah 8. Paham? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jangkauan interkuartil. Yang dimaksud jangkauan interkuartil di sini siapa? Sebelumnya, pekan lalu kita sudah belajar tentang median. Median itu merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Berarti letak median ada di sini. Jika kita misalkan datanya adalah sepanjang garis ini. Ada nilai terendah, ada nilai tertinggi. Yang di tengah-tengahnya tepat kita sebut sebagai median. Dan sudah kita pelajari pada pekan kemarin. Apabila data ini akan kita bagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, maka dia akan membentuk beberapa kuartil. Yang pertama, pada ruas kiri, bagian yang ini, kita akan sebut sebagai Q1. Dan data yang di sini kita sebut sebagai Q3. Q1 dapat kita sebut juga sebagai kuartil bawah, Q2 atau median kita sebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 dapat kita sebut sebagai kuartil atas. Lantas, bagaimana cara kita menentukan Q1 dan Q3 dari suatu data? Mari kita simak contoh berikut. Tentukanlah Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Data sudah disajikan sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengurutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil. Diurutkan.
sehingga menjadi. Nih, silakan kalian amati data ini. Apakah sudah urut dari kecil ke data yang paling besar? Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan Q1 dan Q3 dari data ini? Langkah pertama yang harus kalian tentukan yaitu cari mediannya terlebih dahulu. Median merupakan data tengah. Jadi data tengah dari data ini adalah 60. Ada yang tahu kenapa 60? Karena dia membagi ruas kiri menjadi 7 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ruas kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data juga. Sehingga 60 di sini kita sebut sebagai I2 atau sebagai median. Median kemarin kita singkat sebagai MA. Lalu, untuk ruas kiri dapat kita cari nilai dari Q1-nya. Berarti Q1 adalah data yang tepat di tengah-tengah dari data yang ada di ruas kiri. Sehingga data yang di tengah-tengah adalah 50 karena dia membagi ruas kiri menjadi 3 bagian, ruas kanan juga menjadi 3 data. Sehingga 50 di sini berlaku sebagai Q1 atau kuartil atas. Hal ini berlaku juga untuk ruas sebelah kanan. Kita cari data paling tengah dari yang ruas kanan yang mana? Ternyata yang 80 karena dia membagi ruas kirinya menjadi 3 data, ruas kanannya menjadi 3 data juga. Sehingga 80 di sini dapat kita sebut sebagai Q3 atau kuartil bawah. Sudah paham? Untuk menambah pemahaman kalian, kita tambah lagi ya contoh soalnya. Contoh yang kedua. Tentukanlah Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Langkahnya sama, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil ke paling besar. Setelah diurutkan menjadi sebagai berikut. Sekarang coba kita hitung terlebih dahulu, datanya merupakan data genap atau data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata merupakan data genap, sehingga kita harus menerapkan rumus. Ada yang masih ingat rumusnya yang mana? Yang setengah dikali dengan N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Di sini ada kurungnya ya. Berarti apabila dia datanya 8, berarti menjadi setengah dikali 8 dibagi 2 adalah 4. Dan data keempat, berarti N per 2 di sini kan 4. Ditambah 1, berarti ditambah 5. Sehingga median dari data ini yaitu data keempat ditambah data kelima. 1, 2, 3, 4. Berarti 12 ditambah 12 dibagi 2. Sama saja ya. Dengan dikalikan setengah, hasilnya yaitu 12. Ternyata median atau Q2 atau kuartil tengah dari data ini yaitu 12. Sekarang kita cari untuk Q1. Q1 berarti ruas yang sebelah kiri. Paling tengah dari ruas sebelah kiri itu yang mana? Berarti adalah angka 10 ini. Karena dia tepat di tengah-tengah data.
Sehingga 10 kita sebut sebagai Q1 atau kuartil atas. Berarti untuk yang ruas kanan sama dengan yang ruas kiri, data yang paling tengah yaitu 14. Sehingga 14 di sini kita sebut sebagai Q3 atau kuartil bawah. Sudah paham ya? Contoh terakhir. Tentukanlah Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu sama. Kita harus mengurutkan data dari yang paling kecil ke data yang paling besar. Sehingga akan menghasilkan data sebagai berikut. Data yang sudah urut. Langkahnya sama, kita harus menentukan median terlebih dahulu. Berarti ini datanya ada genap atau ganjil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ternyata datanya adalah ganjil. Sehingga untuk mencari mediannya dapat kita cari dengan N ditambah 1 dibagi 2. Berarti 13 ditambah 1 dibagi 2. 13 ditambah 1 hasilnya adalah 14. Berarti 14 dibagi 2 hasilnya ada 7. Berarti median dari data ini, data tersebut, yaitu 7. Coba kita lihat, data ke-7 ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 13. Sehingga Q2 atau median dari data ini yaitu 13. Sekarang kita coba hitung ruas bagian kiri. Datanya ada genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata data genap. Berarti kita harus menggunakan rumus seperti contoh yang kedua tadi, yaitu yang setengah dikali N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Karena datanya ada 6, berarti N per 2-nya 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti data ketiga ditambah 1 dan data keempat dibagi 2. Sehingga Q1-nya 11 ditambah 12 dibagi 2, yaitu 11,5. Ketika ruas kiri data genap, ruas kanan akan selalu data genap juga. Dan begitu pula sebaliknya, apabila ruas kiri data ganjil, berarti ruas kanan juga data ganjil semua. Sehingga caranya sama. Berarti data ketiga dari ruas kanan yaitu 15, data keempat 16. Sehingga Q3-nya dapat kita tentukan dengan 15 ditambah 16 dibagi 2. Hasilnya 15,5. Sehingga Q1, Q2, Q3 sudah dapat kita temukan berapa nilainya. Sudah paham sampai sini? Apabila kalian belum paham, kalian diperbolehkan sekali untuk menemui ibu di ruang guru di sekolah atau dapat japri ibu via WhatsApp. Nanti apabila ada yang perlu ibu jelaskan lebih lanjut, ibu akan buatkan video lagi. Untuk pembelajaran kali ini ibu cukupkan sekian. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.